Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hoimah, guru IPS di SMP Islam Al-Abidin, Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi pembelajaran saya yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi Literasi Digital sebagai Strategi Pembelajaran Blended Learning. Ini merupakan praktik baik pembelajaran IPS saya di masa pandemi. Adapun tantangan yang dihadapi saat ini antara lain, yang pertama, pandemi corona berdampak pada berubahnya sistem pendidikan dari kelas luring menjadi daring. Yang kedua, guru harus kreatif dalam menyusun ide-ide pembelajaran untuk bersiap menghadapi new normal. Yang ketiga, blended learning menjadi salah satu alternatif strategi pembelajaran yang dilakukan karena hanya 50% saja siswa boleh masuk kelas. Sisanya, siswa belajar daring di rumah serta waktu belajar tatap muka yang juga dibatasi. Yang keempat, guru dituntut untuk memanfaatkan teknologi dan kreativitas agar dapat mengakomodir kebutuhan dan minat siswa dalam belajar baik secara luring maupun daring. Pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Guru memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Adapun strategi diferensiasi antara lain, yang pertama, diferensiasi konten. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar siswa maupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses. Hal ini mengacu pada bagaimana siswa akan memahami atau memaknai apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Proses inovasi pembelajaran yang pertama adalah perencanaan, meliputi penyiapan materi, upload ke LMS, kemudian menyiapkan RPP PTMT, menyiapkan diferensiasi tugas proyek siswa, pilih tool meeting, rencanakan program-program interaktivitas, pilih tool yang akan digunakan. Ini sebagai penilaian formatif. Semua perencanaan ini mengacu pada student centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses inovasi pembelajaran yang kedua adalah pelaksanaan. Adapun yang dilakukan pertama adalah guru mempersiapkan siswa dan peralatan yang dibutuhkan. 50% siswa yang berada di rumah bergabung dalam kelas daring, sedangkan sisanya 50% siswa mengikuti pembelajaran luring di kelas. Kedua, guru membahas materi yang sudah diupload di LMS pada hari sebelumnya dan siswa diminta mempelajari sebelum hari H pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Berikut tampilan LMS yang kami gunakan. LMS yang kami gunakan yaitu menggunakan LMS dari Yayasan Al-Abidin sendiri, yaitu untuk guru sudah disiapkan ruangguru.alabidin.id. Di sini saya mengupload semua materi dan tugas-tugas saya untuk siswa di LMS ini. Kemudian kita login dulu ke materi kita cari dulu. Ini materinya untuk kelas 8. Kita cari dulu materi IPS. Nah, di sini sudah ada
materi kelas 8 saya sudah menyiapkan dari interaksi negara-negara ASEAN, mobilitas, pluralitas, dan konflik dan integrasi. Karena materi yang saya gunakan di sini adalah pluralitas masyarakat Indonesia, maka sebelum H-1 ini sudah saya on-kan dulu dan kemudian saya sampaikan ke anak-anak via grup WhatsApp untuk mereka mempelajarinya. Nah, kemudian isi dari konten atau isi dari LMS-nya bisa dilihat. Yang pertama adalah materi, kemudian tugas proyek. Nah, materi sendiri di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi. Kemudian yang pertama ada pendahuluan supaya anak-anak tahu apa yang akan dibahas pada pertemuan besok. Sudah diberi pendahuluan, kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan sampailah pada anak-anak diminta untuk mendownload materi PPT yang akan dibahas besok pagi. Nah, materi yang disampaikan ini nanti anak-anak fungsinya adalah agar mereka mempunyai gambaran kayak gitu. Besok kita mau belajar apa, mereka sudah tahu dahulu gitu apa yang mau dipelajari dan mereka sudah paham. Jadi ketika pembelajaran dimulai di kelas, kita tidak perlu banyak waktu karena memang pertemuan tatap muka terbatas sehingga waktunya sedikit, sehingga untuk materi-materi sudah diberikan H-1 sebelumnya atau H-2 seperti itu untuk dipelajari anak-anak. Kemudian dari materi PPT ini juga sudah ditawarkan juga ke anak-anak. Jika kalian masih kesulitan memahami materi melalui PPT, silakan simak baik-baik video penjelasan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia berikut ini. Kita sediakan juga video. Kenapa demikian? Nah, di sini karena strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, maka ada beberapa pilihan materi yang ditawarkan oleh anak-anak karena mungkin gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Ada yang memang hanya visual dengan melihat PPT saja sudah cukup dan mereka sudah paham. Ada juga yang mungkin gaya belajarnya adalah auditori, kinestetik, jadi mereka perlu mendengarkan suara dan melihat secara langsung seperti itu untuk bisa mereka memahami materi yang disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah penguatan, apakah sudah paham atau belum. Jika belum, untuk hal-hal yang kurang jelas akan dibahas pada pertemuan tatap muka terbatas besok pagi. Seperti itu. Ini untuk tampilan LMS dan materi yang sudah saya siapkan. Kemudian tugas proyek ini adalah untuk materi pekan depannya lagi kayak gitu. Ini juga saya sudah siapkan sebelumnya dan ini belum saya buka terlebih dahulu, jadi baru materi. Nah, setelah materi itu sudah disampaikan H+1 sudah disampaikan pada hari H pelaksanaan materi, maka selanjutnya saya menyiapkan tugas proyeknya ini di LMS juga. Nah, di sini berisi tentang tugas yang akan mereka kerjakan yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Nanti tugas proyeknya seperti apa, kemudian pilihan tugasnya seperti apa sudah ada di sini, cara pengirimannya melalui apa, dan deadline pengumpulannya kapan. Nah, link pengumpulan tugas juga sudah dicantumkan di sini. Semuanya sudah lengkap dan anak-anak tinggal melihat dan mengupload tugas yang sudah mereka buat. Ini tampilan LMS yang sudah saya sediakan. Pelaksanaan yang ketiga adalah proses pembelajaran blended learning berdiferensiasi. Langkah-langkahnya antara lain, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk masuk dalam materi pembelajaran. Kemudian, guru bersama siswa membahas materi yang sebelumnya sudah di-upload di LMS. Yang ketiga, dalam pembahasan materi, guru memberikan pertanyaan dengan bentuk interaktivitas untuk mengukur pemahaman materi siswa. Dan berikut video lengkapnya. Oke, kita mulai ya anak-anak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, anak-anak semuanya, masih ingat dengan pelajaran kemarin?
Indonesia. Coba. Kemudian untuk selanjutnya adalah ini tugas-tugas mandiri. Silahkan kalian pilih salah satu ya dari tugas-tugas ini mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah kalian boleh menyanyi ya, bagi yang suka nyanyi kalian boleh mengerjakan tugas ini dengan menyanyikan lagu tentang sesuai materi kita, pluralitas, berarti tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, boleh membuat puisi, boleh menciptakan lagu. Tadi yang pertama juga boleh, selain menyanyi kalian suka menciptakan lagu atau bermain musik, kalian boleh melakukan itu. Kemudian kalian boleh membuat puisi tentang persatuan, kekayaan budaya, atau yang ketiga boleh membuat narasi, cerita, dongeng, apapun itu mengenai bangsa kita ya. Kemudian selain tiga ini ada lagi nih, boleh kalian mau yang suka buat video, yang suka buat film pendek atau membuat animasi, terserah, tentang menceritakan tentang keanekaragaman bangsa kita yang besar ini. Semuanya boleh kalian lakukan dan tugasnya bisa dalam bentuk audio. Kalau kalian kesulitan membuat video, boleh dalam bentuk audio. Artinya, oh saya mau nih misalkan gitu ya, boleh buat audio saja. Atau kalian bisa membuat video. Kemudian kalau misalkan cerita atau narasi, kalian bisa menuliskannya di Microsoft Word. Atau kalau misalkan laptop kalian sedang bermasalah, kalian bisa menulisnya di kertas ataupun di buku dan di foto. Nah, kemudian kalau sudah selesai, bagaimana Miss? Kirim melalui grup WhatsApp, baik di chat pribadi atau di grup WhatsApp, melalui email, boleh flash disk langsung atau ke link YouTube, dikasihkan link drive dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sesuai dengan kesukaan dan apa yang kalian minati gitu ya. Jadi silahkan kalian pilih tugas-tugas ini berdasarkan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Pilihlah dengan apa yang kalian sukai dan kalian minati. Itu ya Nak. Pada akhir materi yang sudah ditampilkan pada video sebelumnya, guru memberikan penugasan berupa tugas proyek untuk membuat produk dengan beberapa pilihan. Boleh berupa video, audio, ataupun narasi tertulis. Tentu hal ini disesuaikan dengan kreativitas masing-masing siswa. Mengenai materi pluralitas masyarakat Indonesia, adapun tampilan LMS siswa bisa kita lihat pada video berikut ini, serta beberapa karya siswa juga bisa dilihat setelah ini. Adapun untuk tampilan LMS di portal siswa adalah sebagai berikut. Jadi kalau guru tadi ruang guru untuk LMS siswa menggunakan ruang smpi.aladin.id. Di sini saya coba menggunakan akun dari siswa, masukkan dulu WhatsApp-nya, kemudian password. Oke, untuk masuk ke materi, diklik explore materi di sini. Kemudian pilih Mapel IPS. Sudah ada materi yang sudah disiapkan di Mapel IPS. Kemudian siswa bisa memilih materi atau tugas proyek. Yang pertama, melihat dulu materi. Di sini sudah ada pembukaan, salam, kemudian ada salam, kemudian sama seperti yang saya tulis di LMS yang sudah saya siapkan di LMS saya. Salam, kemudian pendahuluan, kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantik dan bahan materi PPT yang bisa mereka download. Di sini sudah ada link drive untuk materi PPT saya, sudah saya upload di sini dan anak-anak bisa tinggal download dan dipelajari secara mandiri di rumah sebelum kita belajar tatap muka. Kemudian dari sini sudah disediakan juga yang tadi saya siapkan adalah video yang sudah saya upload di YouTube saya. Kemudian
saya share juga di LMS saya agar bisa dipelajari oleh anak-anak. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, kemudian pertanyaan penutup, sudah paham atau belum? Jika belum, akan dibahas pada materi selanjutnya. Nah, ini sudah dipelajari anak-anak dan harapannya mereka sudah sedikit paham. Jadi untuk pertemuan tatap muka yang karena memang waktunya terbatas, itu bisa diatasi dengan cara pemanfaatan LMS yang disediakan. Kemudian pertemuan yang kedua, ini sudah ada tugas proyek, menyiapkan tugas proyek. Di sini anak-anak sudah diberitahu untuk mengerjakan tugas proyek berdiferensiasi. Artinya apa? Mereka akan memilih beberapa tugas proyek yang harus mereka kerjakan gitu ya, yang sesuai dengan minat dan mereka sukai kayak gitu. Boleh menyanyikan lagu, jadi bentuknya itu boleh auditori, boleh video, boleh berupa tulisan atau narasi, jadi sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, itu konsep diferensiasi yang dimaksud seperti itu. Untuk tugas menyanyikan lagu, membuat puisi, narasi dan lain sebagainya, dan bentuknya sesuai dengan kemampuan mereka gitu ya. Kemudian di sini sudah ada deadline-nya, pengumpulan tugasnya di drive yang sudah saya sediakan. Nah, bentuk drive-nya seperti ini. Ketika ini diklik, anak-anak sudah langsung masuk kepada drive yang linknya sudah saya atur untuk bisa dilihat bersama-sama gitu ya. Jadi ini bisa diakses oleh semuanya. Jadi anak-anak langsung bisa mengumpulkan tugas mereka ke sini. Mereka langsung bisa melihat tugas dari teman-temannya. Jadi maksud kenapa harus dikumpulkan di link yang sama, agar mereka bisa melihat tugas satu dengan yang lainnya. Jadi mereka bisa saling belajar dengan satu yang lainnya dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman mereka. Jadi ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya Word berupa narasi, ada yang bentuknya JPEG, ini di foto kayak gitu ya, kemudian dikirimkan langsung ke sini, dan ini semuanya anak-anak bisa lihat. Ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya audio. Jadi mereka menyanyikan lagu mengenai tema yang sudah ditetapkan, karena di sini materinya tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi materi yang kita sepakati adalah mengenai keanekaragaman bangsa Indonesia atau persatuan bangsa Indonesia. Ini seperti itu. Dan berikut adalah contoh karya produk siswa.
jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Kitaraseta dari kelas 8L absen 22. Saya dipanggil Renata atau Re aja. Hari ini saya mau menyanyikan lagu Bhinneka Tunggal Ika. Liriknya saya buat sendiri, namun buat nada lagunya saya ambil dari lagu Just a Friend to You. Negara Indonesia sangatlah beragam, suku, ras, dan agama, semua berciri khas, tapi kita semua tetap bersatu. Kita semua berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Ingatlah bahwa kita semua harus selalu bertoleransi agar hubungan tetap harmoni. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun testimoni dari siswa mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi literasi digital adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Nur Syafaati dari kelas 8L absen 6. Kemarin Miss Koim mengajarkan kami di IPS tentang kebinekaan. Dan Miss Koim memberikan kami tugas. Tugasnya kita boleh memilih, ada 3. Pertama menyanyi, kedua kalau tidak salah membaca atau membuat puisi, yang ketiga adalah menulis. Saya memilih menulis sebuah narasi karena saya suka menulis dan kebetulan saya juga suka narasi. Dan dari menulis itu saya bisa mengembangkan bakat saya bisa mengeksplorasi kata-kata baru dan saya menikmati sekali. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Miss Koi memberikan kami tugas untuk membuat tugas tentang pluralitas masyarakat. Saya membuat video. Saya bisa meningkatkan IT saya karena kebetulan saya di kelas ICT, jadi saya lebih suka buat edit video dan tanggapannya seru juga sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita dari kelas 8L. Kemarin Miss memberikan tugas tentang keberagaman di pelajaran IPS dan saya memilih untuk bernyanyi karena itu melatih dan saya untuk bernyanyi di depan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam literasi.